Foto aneh yang pernah dilihat di ruang bawah tanah itu ternyata diambil tepat pada momen ini. Mengingat mimpi tentang putrinya yang tenggelam, ia segera bangkit untuk mencari si penguntit. Namun baru saja keluar dari kamar tidur, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan keras. Ia kembali terperangkap dalam lingkaran misterius itu. Saat meraba-raba dalam gelap, tiba-tiba muncul sebuah bak mandi penuh air di ruang tamu. Dan seketika, sesosok monster mencekik lehernya dari belakang. Sesosok monster tiba-tiba mencekik leher pria itu dari belakang, lalu menekannya dengan kuat hingga terjatuh ke lantai. Saat pria itu sadar kembali, ia terkejut melihat monster itu ternyata adalah mantan istrinya yang telah lama meninggal. Namun di detik berikutnya, monster itu menghilang tanpa jejak. Melihat hal itu, Kang Qiang segera berlari ke kamar tidur. Namun tak disangka, setelah pintu dibuka, ia justru kembali ke ruang cuci di dalam ruang kerja. Saat itu, muncul sebuah foto baru di dinding, menampilkan adegan dirinya dan putrinya yang sedang beristirahat. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat hendak melarikan diri, ia justru melihat dirinya sendiri di hari sebelumnya. Saat itu ia dilanda kecemasan akibat tekanan menulis, lalu meninggalkan villa tersebut. Bersiap mengemudi untuk menenangkan diri. Melihat buku catatan di atas meja, Kang Qiang segera menuliskan sebuah pesan peringatan, memintanya agar segera pergi dari tempat itu. Saat itulah ia akhirnya mengerti mengapa dirinya yang muncul tiba-tiba itu memiliki catatan yang persis sama dengannya. Namun ruang dan waktu di ruang tamu kembali kacau. Kali ini ia kembali ke hari pertama pindah ke villa tersebut. Dan suara aneh yang dulu ia dengar ternyata berasal dari teriakan minta tolong dirinya di masa depan. Namun saat ia menyadari semuanya, sudah terlambat. Waktu mulai berputar tanpa henti. Tangga pun perlahan terdistorsi dan berubah bentuk. Ia berjuang memanjat ke atas sekuat tenaga. Namun setiap kilatan cahaya putih muncul, ia selalu ditarik kembali ke titik awal. Mengingat putrinya yang entah berada di mana, ia kembali mengumpulkan seluruh tenaganya. Setelah perjuangan berat, ia akhirnya tiba di lantai 2. Namun kecemasan di hatinya telah mencapai puncak. Ia sangat takut putrinya kembali menghilang. Sayangnya tak ada siapapun yang bisa menenangkannya.